Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa hidayah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhafin nufusi zakiyah amma ba'd. Puja serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini kita masih diberikan umur sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau sekalian yang saya muliakan, para pengurus masjid yang sangat kita cintai ini, para guru-guru kami, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Saya mengangkat materi hari ini, doa Nabi Allah Daud. Karena banyak doa-doa yang warid baik daripada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa maksur pada Rasulullah. Sebenarnya doa-doa yang didoakan oleh para rasul-rasul itu dikandung makna yang sangat dalam dan faedah yang sangat banyak pada ketika kita mau melihat dan menganalisis tentang isi doa tersebut. Kenapa mereka berdoa? Ini sebuah pertanyaan, karena setiap sesuatu yang diabadikan dalam sebuah doa, hal ini sangat penting. Abab menyahana penting hantam leke. Ini menunjukkan bahwa itu sangat penting. Dan yang kedua, sesuatu yang didoakan itu sesuatu yang sangat susah untuk terwujud, sehingga sangat diharapkan terhadap bantuan Allah, inayah Allah agar itu tercapai. Pada pagi ini saya akan menyampaikan ada 4 yang didoakan oleh Nabi Daud agar ia dapatkan, dan ada 4 yang ia berdoa meminta kepada Allah berlindung daripadanya. Di naput boh yang gelake untuk agar Allah diberikannya kepadanya, dan ada 4 yang ia minta lindung kepada Allah agar tidak terjadi.
Yang pertama doa beliau, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikan kepadaku lisan yang selalu berzikir kepadamu. Lidah, lidah yang hana tulungnya lalu berzikir kepadamu. Kenapa beliau berdoa dengan lisanan dzakira? Padahal zikir itu kan sangat mudah diucapkan. Khafifatun fil lisan, wasakilatun fil mizan. Jadi antaranya kalimah la ilaha illallah. Ini zikir. Kalimah la ilaha illallah khafifatun fil lisan, sangat ringan kita ucapkan. Wasakilatun fil mizan, dan berat pada timbangan. Malah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan, andai kata dunia, langit dan bumi serta isi keduanya diletakkan di atas satu daun neraca, kemudian diletakkan kalimah la ilaha illallah di daun neraca yang lain. Ini lebih beratnya kalimah la ilaha illallah ketimbang dunia dan isi keduanya. Itulah yang disebut oleh Rasulullah khafifatun fil lisan, sakilatun fil mizan. Cukup hui buat ucap dengan lidah, tapi bak timbangan sangat-sangat berat. Ini hanya satu kali kita ucapkan kalimah la ilaha illallah. Bahkan kalimah la ilaha illallah ini adalah merupakan sebuah kalimat yang menentukan seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ibak gargarah oh tekro senelih sehingga. Sempatkah kita mengucapkan kalimah itu atau tidak? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di penghujungnya sempat ia mengucap kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma itu modalnya. Sekalipun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi ketika ia sempat mengucap kalimah la ilaha illallah di penghujung, dakhalal jannah. Cuma ndak usah akibat betul ile. Diberikan hukuman oleh Allah. Dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, tidak naik haji dan sebagainya, itu dosa besar. Yang kesepuh ile. Oleh kesepuh sehingga yang pertama surga. Pangkai la ilaha illallah. Alias ia membawa iman ketika dia mati. Iman hana tinggai dunia, iman gemetajan. Yang beratnya di mana?
Yang berat adalah tabiat nafsu manusia yang selalu menonjol nafsu amarah. Artinya tabiat dan jiwa manusia itu sangat tidak suka zikir itu. Berat. Jadi bukan berat ketika diucapkan, tapi ba'da ucapnya berat. Berat tubuh itu. Nah, ini coba kita lihat misalnya ada sama dia. Ini kalau tahlilnya itu sampai 200-nya urung cek rata-rata cek halau tetep. Nyan kadang-kadang aku tanya dalam tho pimpin sama dia. Oh tunggu boleh dia kau nak aku jawab. Oh kuluh tu 200 ke gede. Tatib kalimah la ilaha illallah sampai 500 ke leher tu ke. Bahkan ada yang tertidur. Tengut. Tidak merasa nyaman dalam majlis zikir. Tapi begitu lihat sama dia, dua pakai dia kopi, sampai nggak bengah, lah kopi. Bengah apa tu malah bengah. Nah ini yang beratnya. Jadi sehingga kalau tidak karena pertolongan Allah, kita jauh dengan zikir. Dan kita bisa mengintrospeksi diri kita. Dalam sehari kita berapa kali kita berzikir kepada Allah. Ya kadang-kadang kalau ditanya buat teman, assalamualaikum, 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 ya ketua pintu. Astaghfirullah alhaga ada bukan. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Kemudian ditambah dengan Allahu Akbar kabira dan seterusnya 100 kali. Hai merompokkan kan sikam karak. Padahal sesudah kita keluar dari masjid atau dari musala, mekaraknya hanali. Inilah dorongan tadi. Ini yang kita harus meminta bantu kepada Allah agar kita ini, lisan kita ini adalah merupakan lisanan dzakira. Jadi bukan lisan, karena Allah menciptakan lisan kita ini bukan untuk mengumpat, bukan untuk mengunjing orang, bukan untuk memfitnah dan sebagainya. Tapi untuk zakirah, berzikir kepada Allah. Nah. Jadi baik kitanya pangkai meno. Alahira aku kan pun tamu tak zikir meratib, Te keramati tiga tak khum tiga beres. Ada halal jannah je. Menyuruh tak khum. Karena ketika gara-gara kita adalah merupakan sesuatu peristiwa yang sangat besar dan sangat-sangat berat. Pakai sakratul maut ya. Sakit tu uang teman-teman rabot. Pulam yang sakit matinya yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Dalam sangkirana urung udip urung mati ke walam kuno ke cerita tentang haru-haranya sakratul maut. Lu kilo mutajinya pihak beraya lah. Han-hantip banyak. Tapi karena selama ini tidak ada orang yang pulang kembali, yang balik lagi ke dunia, maka kita cuma sekadar ilmal yakin ya. Cuma hanya kita dengar-dengar dan kita baca dari riwayat-riwayat bahwa sakit mati itu sangat berat. Malah Rasulullah yang maksum sekalipun ia merasakan sakit mati. Jadi sakit matinya hanya pakai teh. Sehingga apa kata Rasulullah? Ya Allah berikan kepadaku semuanya sakit mati ini, jangan engkau berikan kepada umatku. Tapi apa kata Allah? Muhammad yang lain mandung kubi. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut, nyo hana mandung pada rasa yang sakitnya. Jadi hidung Nabi, hidung Rasul, gerasa sakit, coba anda bayangkan katanya yang penuh dengan maksiat. Ibadah katanya minta banding-banding ibadah Nabi hana mupat.
Jadi lisan dan dzakira. Kemudian yang kedua, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang bersyukur kepadamu. Makna syukur adalah sarful abdi jami'a ma khuliqa ila ma khuliqa li ajli. Sarful abdi jami'a ma khuliqa ila ma khuliqa li ajli. Mempergunakan oleh hamba sekalian barang yang diciptakan oleh Allah kepada barang yang memang diciptakan oleh Allah untuk itu, lillah, karena Allah. Jadi syukurnya ke mbak babah, ina bak lisan zikir. Syukur adalah kita mempergunakan apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada sesuatu yang memang Allah menciptakan sesuatu itu untuk itu. Ini mana syukur? Ini saya beri contoh yang paling kecil, ini topi ya. Ini peci. Peci yang saya pakai, ini dibuat untuk kita letakkan di kepala. Kemudian peci ini saya jadikan sandal. Saya pakai di kaki. Ini sama dengan saya tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, topi atau peci yang seyogianya saya pakai di kepala, tapi saya pakai di kaki. Atau sebaliknya hipatu dan jawab atau baulai. Itu tidak syukur namanya. Maka seluruh jawarih-jawarih yang diberikan oleh Allah, mulai daripada ujung sampai ujung kaki, itu untuk apa diciptakan oleh Allah? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ahsanul khaliqin. Daripada sebagus-bagus makhluk Allah. Allah berikan akal kepada kita, yang dengan akal itu takluknya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kepu kedanyonya. Kita sebagai hamba Allah ini adalah risiko kita adalah ta'abbud kepada Allah. Jadi pada ketika diri kita ini kita gunakan untuk berubudiyah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah, baru dinamakan kita dengan orang yang bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah, memperhambakan diri. Bukan tujuan Allah. Allah tidak butuh. Allah tidak mengambil manfaat dan tidak punya keperluan pada ciptaan Allah apa yang dia diciptakan atau pada sebuah hukum yang ia tetapkan. Kita taat semuanya kepada Allah, Allah tidak naik martabatnya, dan ketika kita maksiat kepada Allah, semuanya kita maksiat kepada Allah, Allah pun tidak akan jatuh martabatnya sebagai uluhiyah, sebagai Tuhan. Karena Allah kamil, sempurna Allah. Allah ghaniyun mutlak. Allah tidak butuh kepada apapun. Namanya dah pegah orangnya tanya yang Allah butuh pada ibadah katanya, berarti Allah kurang. Baru sempurna Allah tak taat katanya.
Menyahana kurang Allah. Manusia baru diciptakan oleh Allah baru 7.400 sekian tahun. Dan alam ini diciptakan oleh Allah jutaan-jutaan tahun sebelumnya. Ada 20 tahun, bahkan 20 tahun sebelum Allah ciptakan Adam. Sudah ada dunia ini, sudah ada para malaikat-malaikat. Cuman semua Allah adanya teman. Memang butuh sembah kedaya. Jadi maka alam itu lil akibah, adanya sebuah risiko. Sama seperti di rumah kita buat pari. Nyen pari nyen perlek, iya pu perlek tanya. Kita buat irigasi, perlek tanya pu perlek iya. Air tidak butuh untuk pari. Iya hanya perlek ke keruang, iya hanya perlek ke irigasi. Tapi yang butuh adalah kita untuk mengalirkan air ke sawah. Supaya air tidak masuk ke rumah kita buat pari. Kau yang kebutuhan ini. Jadi semua yang diberikan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah, semuanya manfaatnya itu kembali pada manusia itu sendiri. Itu katanya yang katanya mendung. Salat yang kita lakukan kembali kepada kita, haji yang kita lakukan kembali kepada kita, sedekah yang kita lakukan kembali kepada kita. Semuanya manfaatnya tidak dimiliki oleh Allah. Allah tidak butuh. Inilah risiko, tanya risiko hamba. Cuma tak pegah temana menyamanan ilung. Ilun. Kalau jadi manusia, jin tak abud kepada Allah. Menyamanan lun bahjud ke mungkin dia keminatang mantang, dia kelemah mantang. Tapi lemah punya resiko, isuk baik hidung, kemudian jika bataku, kemudian orang mengisi. Ada penyembelihan. Mana pegah sayang lemah, memang ijih lemah. Dia punya resiko. Oh, punya mana lu je kebak kaya mantang ikoh, pakai tentu ikoh, bukan kerumuh, bukan macam-macam. Itu malah je kaya pui. Jadi resiko, semuanya resiko. Itulah maksud liya'budun. Jadi risiko kita yang diberikan akal oleh Allah, kita ta'bud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa disebut dengan qalban syakira? Kenapa hati yang bersyukur? Padahal kan banyak, ada tangan, ada kepala, ada lisan, ada rambut, ada kaki dan sebagainya. Kenapa nggak disebut yang lain? Kita ketahui bahwa sesungguhnya bahwa hati itu adalah merupakan sentral. Hati ini raja, penggerak semua anggota itu adalah hati. Yang kerja negara orang EU kan hati-hati kerana tangan-tangan, mereka ngejarau. Ini tangan-tangan, orang bawa mobil, bawa motor, hati-hati. Orang manjat kelapa, pakai tengkerut waki, kemudian gumuman bau, hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati, kalau hati itu tidak fokus, mumat boleh buat tu. Jadi sehingga kita harus berhati-hati ketika kita manjat kelapa. Kita berhati-hati ketika kita mengendarai sepeda motor. Sehingga tidak terjadinya kecelakaan. Tapi ketika dikalinah, ketika kita ngawur, main HP kadang-kadang 4 aja, itu akan terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena hatinya ini sudah tidak fokus lagi terhadap apa yang akan lakukan. Maka hatinya penting. Kalau urus stroke, ketika putus antara anggota dengan hanya hubungan li dengan hati, maka ini nggak bisa bergerak lagi. Oh gerak li hati hantumu li gede. Kenapa kan talau ka putus. Ketika dia mengucapkan sesuatu, ketika hati ini sudah putus dengan kalam, dia nggak bisa ngomong. Hantu terus dia begah. Kenapa? Ini yang mengontrolnya ini sudah tidak ada hubungan lagi.
Kemudian yang ketiga, wabadanan sabira, fisik raga yang bersabar, sabar di atas taat, alias kita kerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bangun subuh seperti ini, sesuatu yang berat. Berat bedah subuh. Makanya orang ahli ibadah baik dengan lawat dan maghrib. Coba lihat subuh dan asar. Di situlah jadi orang-orang munafik adalah sangat-sangat malas dia melakukan ibadah salat berjamaah pada dua dingin. Lepi ya subuh dengan lepi azhar. Karena Madinah lepi ya asar dan subuh. Inan dan dana ahli ibadah berat bedah subuh. Tapi kita tetap bersabar. Pergi haji mengorbankan harta. Bersedekah juga habis harta. Sabar. Kedua adalah sabar di atas maksiat. Tidak kita melakukan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar di atas musibah. Jadi sabar itu bukan di mulut. Sabar, sabar. Jaro tu harga baju. Bosuh tu harga baju. Sabar. Nak berangkat pergi ke gedung, nak sabar. Jaro hendak sabar, aki hendak sabar. Kemudian yang keempat yang diminta oleh Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka min zaujatin ya'inuni fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu daripada seorang istri yang ia menjadi membantu ia akan daku pada urusan duniaku dan pada urusan akhiratku. Kan putuh kenam sampai ke doa Nabi Daud. Ya kita ketahui bahwa Nabi Daud itu sangat banyak istrinya, sampai 100. Nah. Perempuan adalah merupakan tiang Nanggro, Imadul Bilad. Kalau dalam negeri itu baiknya perempuan, maka baiklah negeri. Gampungnya apabila perempuan baik dalam kampung tersebut. Yang kerja pakai negara Nurina ke YouTube drog. Karena raya tak fitnah ini. Banyak laki-laki yang terjebak kepada keburukan atau fahisyah. Ini dikarenakan perempuan. Bermenyaurina hanam satha bakafi tu boleh malam. Hanam satha barauh di tengah malam. Lam suput dan sebagainya. Hak dan jauh agama. Tak ada. Jadi maka kenapa dalam agama kita diatur sedemikian rupa tentang persoalan jangan terjadinya fitnah daripada perempuan. Dan hancurnya laki-laki itu karena perempuan. Coba menyolang kampungan perempuan-perempuan yang salihah. Tidak ada kemungkaran di situ. Apapun bujuk rayu laki-laki tetap tidak akan mapan. Nyukah ngerti berita harus ada agama. Coba kita lihat hari ini berbagai macam kejahatan-kejahatan yang hari ini adalah dipergunakan perempuan. Dijadikan sebagai alat. Puak me pukun putabang sabu-sabu
bronyonya luar biasa, perempuan. Karena mungkin kurang kesurgaan terhadap perempuan. Rumah tangga juga, ini bagaimana istri. Keberhasilan suami adalah sangat ketergantungan dengan istrinya. Uragam mangat bagi minta peng, uragam sedang hotel kerjanya, tiba di rumah hotel berangkat. Tapi yang berangkat di rumah dengan thapa, dan itu thapa, thapa leurinang, mencoba saja carut-carut di rumah. Nyo mana nak popeng dah habis ni. Ultimatum. Olehnya tengah kewa hek-heknya gelangkih pada popeng nyo pun ulah par popeng, pada dua monokon dan sebagainya. Stres uragam. Maka banyak yang kita lihat kehancuran dalam sebuah rumah tangga adalah ketika laki-laki itu tidak mendapatkan wanita-wanita yang salihah. Tapi ketika istri yang salihah, istri yang tidak nusud, ta'zim dan menghormati dan mentamkinkan terhadap suaminya dengan baik, dan ia bantu pada pekerjaan suaminya, membantu pada mendidik anak, insyaallah keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi menyotip uroi tanya bila kita duduk radio bro, baulai dengan apa pandai teman. Makanya dalam berlindung Nabi Daud, bak put boh yang rakan melindungnya, Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusyaibuni qabla al-masyi. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, daripada seorang istri yang memutihkan ubun-ubunku, yang memutihkan rambutku sebelum masanya putih. Umur 25 tahun je, pakan kamu kepera putih. Padahal cuman tanya uragam na sebab pakan gejuk rumah yang hana salihah. Na depan patah tanya. Salah satu dosa kita laki-laki sehingga Allah mengirimkan istri yang tidak salihah kepada kita, kita durhaka terhadap kedua ibu bapa. Ini kata Rasul, salah satu azab di dunia terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua adalah Allah mengirimkan pendamping hidupnya, mengirimkan istrinya, istri yang fajirah, istri yang fasik, istri yang jahat. Coba bayangkan, dia akan memaksakan suaminya pada sesuatu yang ia tidak mampu. Pakai orang kerjakan tu sampai buat korupsi kadang-kadang tekanan pun rumah. Pak nak kerja ero nu, bahkan tu pulin. Jabatan ero nu pulin. Man yang paling sampai rumah tempat saya kenderan tu, jabatan kenderan ni, 21 kenderan tu. Pakai lagi belum betul buat rumah berdaya, iran pakai rumah bro ini bukan. Kau nak mepeng enggak? Mungkin yang rumah di samping, ya dia ada masuk mapurah, ada pemasukan di luar kewajaran. Dia ini adalah suami yang bersih. Padahal dia harus bersyukur kepada suaminya tidak berbuat jahat. Dia bawa pulang rezeki ke rumah adalah yang halalan taibah. Padung gaji ke sebulan 5 juta, 5 juta ai wapai ke rumah. Redeh gaji 5 juta si, wapai 20 juta sebulan, memlahati pandai home. Tegedi tanya pi hana 4 sumber dia. Punya tak pegah sumber masalah. Nah, dia banding-bandingkan. Sehingga dia tekan terus istri suaminya harus buat rumah seperti yang tetangga. Akibu pupuda beki malakau kamu punya anak sepol aja. Nah, ini berbuat kejahatan. Jadi ada 4 yang diminta oleh Nabi Daud. Kemudian
ada 4 yang ia minta berlindung kepada Allah. Yang salah satunya sudah saya sampaikan tadi, Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qalal masih. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada istri yang memutihkan rambutku sebelum masanya. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu li saidan. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada anak yang ia menjadi majikanku. Ketanya jet ke babu, jih sebagai majikan. Kalaulah anak ayah yang sukses, ibu yang sukses, ini sering sekali kita lihat bahwa anak pun ikut sukses. Ayah dan ibunya mendapat nikmat, anak pasti akan merasakan nikmat itu dan dia manfaatkan nikmat itu. Tapi yang sangat sedih kita lihat pada ketika giliran anaknya yang sukses. Anak kerja buat sebuah perusahaan yang gajinya sangat menjanjikan. Dia jadi seorang staf, kepala dan sebagainya, gaji puluhan juta, usahanya juga jalan, sehingga dia menjadi anak yang sukses. Ya cok mak ngayah di kampung ini, kemudian juga daripada kami tahu lain, kagak ada cok mak ngayah mata, mak dia magun, kemudian jaga anak, kemudian ya, sik nang di luar mata. Ya anak durhaka. Jadi anak adalah menjadikan ibu dan orang tuanya adalah sebagai majikan. Baik jangan dayujuk but kurang sinya dayu kerja dijaga anak. Oh mentang aja dekat. Dan ini salah satu kiamat, tanda kiamat. Karena pada ketika Jibril ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika Jibril itu menanyai kepada Muhammad tentang salah satu tanda kiamat, yang sesungguhnya Jibril itu ingin mengajarkan para sahabat-sahabat yang lain. Apa salah satu tanda kiamat yang disampaikan oleh Jibril adalah di akhir zaman nanti adalah majikan atau lami dipandu Said. Yang biasa aja yang hak droi Said kemana malamin, nyokan lami mana Said. Bertukar. Maka di dalam syarah hadis itu disebutkan bahwa di akhir zaman nanti adalah anak akan menjadikan orang tuanya sebagai pembantunya, dan anak adalah sebagai majikan daripada orang tuanya. Kabaroji susah kebak kejaga kitanya, kedidik kitanya, tapi pada akhirnya nak cucu juga bertambah susah. Maka ini yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Dan hari ini kenakalan remaja itu luar biasa. Mahana itu rili adab hanali uronyo akhlak kahancu. Beda dengan kondisi kehidupan mungkin 30 tahun yang lalu. Roji hitanya menyolika tengku imum daik tangannya tertulak, tangan tertren tangan, you know. Mutamah raya ondai gah. Tidak ada akhlak lagi. Ini kenapa ini semua ini? Inilah akidah pendidikan yang memang hari ini kita biarkan mereka itu tidak kita pagari dengan ilmu-ilmu agama. Anak itu bebas, indang agam juga bebas. Lebih-lebih di kota Lusmawe pada hari ini, coba nanti pukul 2 malam, anda mungkin indang mentah Mbak Kafi. Kalau hari ini kita tidak
memperhatikannya, dan juga kita hari ini kita biarkan seperti itu terus, apa yang akan terjadi di kota Losmai ke depan? InsyaAllah dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa kita atasi beberapa tempat-tempat kemaksiatan dengan kita kerjasama dengan Satpol PP. Tapi ini di kafe-kafe ini juga biasa, oh dua malah menteng ini apa yang harus kita lakukan? Maka pada ketika kita masing-masing ini tidak menjaga anak, ini akan terjadi kehancuran yang sungguh luar biasa, dan pada akhirnya Allah mengutuk kita. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'aluka min malin yakunu li adzaban. Harta adalah amanah Allah. Aku berlindung daripadamu ya Allah daripada harta yang harta itu menjadi azab bagiku. Harta itu bagaikan kita memegang bara api. Ngepui tamat. Targam utuhnya kita lepaskan akan jadi kebakaran. Ini bagaimana kita memiliki harta itu supaya harta itu bukan menjadi azab bagi kita. Harta yang kita dapatkan harus harta yang halal, dan kita gunakan harta itu kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut kita bersyukur dengan harta. Kita infakkan harta kepada jalan Allah, bantu para fakir miskin, anak yatim, para duafa, bantu masjid, pendidikan dan sebagainya. Kalaulah kita gunakan harta itu pada jalan Allah, dan harta inilah yang akan menjadi nikmat bagi kita dunia dan akhirat. Tapi kalau kita salah menggunakan harta dan jalan kita dapatkan juga tidak jalan halal, ini menjadi azab yang besar kepada kita. Maka hartanya sangat bahaya. Orang kaya dengan orang miskin jauh masuk surga. Orang kaya yang taat, yang ia mempergunakan hartanya kepada jalan Allah, tidak menggunakan kepada kemaksiatan, alias dia bersyukur dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan beda tamang surga ngau dengatin 500 tahun. Apalagi pada ketika kita tidak bersyukur dengan harta itu. Karena semakin banyak harta, semakin banyak hisabnya. Nah, sebuah cerita, tapi cerita ini tidak ada dasarnya di mana, saya dengar juga, tapi saya mengambil hikmahnya itu. Saya ambil hanya hikmahnya, terlepas dengan cerita ini benar atau tidak. Ini ada seorang yang miskin, dia pekerjaannya hanya tiap hari dia mencari kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar. Modalnya hanya sebuah galang atau kampak atau baci dalam bahasa Tayo ini. Hanya. Pada suatu ketika di kampung itu ada orang yang kaya yang meninggal dunia. Dia berwasiat, barang siapa yang mau menemani aku dalam kuburan 1 minggu, maka semua kekayaanku akan kuberikan kepada dia. Sehingga hana yang menawarkan, hana yang tim. Akhirnya urang koh kaya meno, menambah buat lo, ilo udip tak merana lawinya. Dibuatlah kuburan itu. Dengan sedemikian rupa, kemudian dia masuk ke situ, kemudian dimasukkan jenazah. Rupanya bantu mereka mau bangkalan karena sabotu jenazah Daudid. Maka dialah terlebih dahulu disoalkan oleh Mungkar wa Nangkir tentang baci. Pak kakoh kaya
ho kami olehnya uronyo berempok kaya sekian, ho kami pengen olehnya puka belau olehnya uro kedua kakoh kaya ho kami pat depo kaya kakoh dan sebagainya uro kele kita ingat ada watun ka per uronya ho pat takoh kaya ho tabu belau dan duna pen putra da belau nyan bak haboh baci bikilinya yo tu manan hana ku puak ku hata medum saboh baci mentang dumno gu soal di mukarwa nangkir hana glah ku pulo menyu harta yang geyuk medum hana ku mah cok kau aron ku di hartanya jadi yang kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya, terlepas itu karena benarnya ada atau tidak, karena cerita kita dengar-dengar, tapi hikmahnya dia seperti itu dan itu benar. Apa cerita itu belum tentu benar, tapi soal itu benar dan wajib kita yakini bahwa soal mungkar wa nangkir ini luar biasa. Dia akan mempertanyakan kepada kita sekecil-kecilnya. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min jiranin, ada riwayat min sahabatin. Ya Allah, aku berlindung daripadamu ya Allah daripada jiran. Menjiran dalam Islam adalah puepluh. Ya. Ada juga yang menyebutkan sahabat, teman. Idza ra'a minni hasanatan akhfaha. Ya Allah, aku berlindung daripadamu ya Allah daripada seorang sahabat atau daripada jiran. Apabila dia melihat padaku kebaikan, niscaya dia menyembunyikan kebaikanku. Tapi wa idza ra'a minni sayi'atan afshaha. Apabila dia melihat daripadaku akan keburukan, afshaha, dia buka-buka aibku, dia buka-buka kekuranganku. Tak surah apa saja lagi dekat urusu baik kuat jipuplu matamonya. Apalagi sekarang ini media. Teman, sahabat, jiran, ketika dia melihat daripada kita kebaikan, dia sembunyikan seolah-olah kita tidak pernah memberikan kebaikan kepada dia. Tapi ketika didapatkan keburukan daripada kita, dia akan membuka semua kekurangan-kekurangan kita. Ini 4 yang didoakan oleh Nabi Daud, yang 4 dia minta, dan 4 dia minta untuk wujud, untuk diberikan oleh Allah, dan 4 ia minta lindung daripada Allah. Ya mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita, bisa kita petik hikmah-hikmah yang kita dapatkan daripada doa Nabi Daud tersebut. Mungkin ini saja yang dapat sampaikan. In waktu sudah hampir 1 jam. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan? Kadang naon-naon tanya. Ana? Menyana lunduan tu. Tanya ngeju na upu. Ente kadang-kadang nyo na masalah yang kamu ganjal lah uleh deh. Boleh, insyaallah saya akan menjawab. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya ditunda. Dia menumpuk orang lain dan jawab. Jadi kalau tidak ada, ini lebih kurang, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa-apa ini menjadi manfaat kepada pribadi saya sendiri dan hendaknya kepada seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.